Yeah, the homie called me from the bean thou how life changed. Life's a risk, told him how the old man said. We used to hit the mall without a dollar in hand and walk out with some bags hanging off of our hand. Heard you in the yard and it ain't nothing special. They caught him in the dress with a 38 special. Nama saya Leoni, absen 1. Saya Gusti Kencana, absen 3. Saya Arisma, absen 22. Saya Yoga Pratama, absen 14. Saya Surya Prameswari, nomor absen 26. Halo teman-teman semuanya, di video ini kita akan melakukan sebuah praktek pembuatan produk yang memanfaatkan bioteknologi. Salah satunya yaitu pembuatan yogurt. Nah, bagaimana cara pembuatannya? Simak videonya sampai habis ya! Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang memanfaatkan mikroba, proses biokimia, dan proses genetik alami seperti mutasi, rekombinasi genetik. Bioteknologi konvensional ini masih menerapkan teknik-teknik biologi, bioteknologi, dan rekayasa genetika yang terbatas. Lalu, bioteknologi konvensional juga masih menggunakan mikroorganisme seadanya, belum mengembangkan teknik sampai tingkatan molekuler yang terarah. Bioteknologi konvensional juga belum sepenuhnya steril atau bebas dari mikroba yang tidak kita inginkan. Bioteknologi konvensional juga jumlah produknya yang relatif sedikit serta kualitasnya juga belum terjamin. Bioteknologi konvensional banyak diterapkan dalam produk makanan seperti fermentasi dari tempe, kecap, tapai, nata de coco, oncom, yogurt, keju, dan lain-lain, serta produk di bidang lainnya seperti bidang pertanian, misalnya tanaman hidroponik, di bidang peternakan seperti domba ankon, di bidang kedokteran seperti antibiotik. Yogurt berasal dari bahasa Turki. Yogurt adalah susu yang dibuat melalui fermentasi bakteri. Yogurt dapat dibuat dari susu apa saja termasuk sari kacang kedelai. Fermentasi gula susu atau laktosa menghasilkan asam laktat yang berperan dalam protein susu untuk menghasilkan tekstur seperti gel dan aroma unik pada yogurt. Yogurt tersedia dalam beraneka macam rasa, yaitu rasa alami, rasa buah, rasa vanila, atau rasa coklat. Inilah bahan yang kita butuhkan untuk membuat yogurt. Dan ini adalah alat yang kita butuhkan. Sebelum itu alatnya kita sterilisasi dulu ya. Langkah pertama yaitu tuangkan susu sebanyak 500 ml. Setelah itu kita nyalakan kompor. Api yang digunakan adalah api sedang. Dan sembari menghangatkan susu, kita aduk perlahan susunya. Jika susu sudah dirasa suhunya seperti anget-anget kuku, kita matikan kompor. Kemudian kita masukkan 2 sendok makan yogurt ke dalam panci yang sudah berisi susu tadi. Lalu kita aduk dengan rata. Jika sudah rata, selanjutnya kita masukkan adonan susu dan yogurt tadi ke dalam termos kecil. Jika sudah, kita tutup botol termosnya dengan rapat. Akhir kita diamkan selama 24 jam di suhu ruangan.
Dapat dilihat, inilah hasilnya setelah kita diamkan selama 24 jam. Teksturnya berubah sedikit kental dari sebelumnya. Agar bisa mendapatkan hasil atau tekstur yang lebih smooth, kita bisa meletakkan yogurt ke dalam kulkas. Yogurt kita diamkan selama 3 jam di dalam kulkas. Kita ambil yogurt yang sudah kita diamkan selama 3 jam di dalam kulkas. Kemudian kita bisa dapat melihat hasilnya. Ternyata setelah didiamkan di dalam kulkas selama 3 jam, hasilnya lebih kental dari sebelumnya dan lebih smooth. Nah, ternyata bakteri Lactobacillus bulgarius akan menguraikan laktosa menjadi asam laktat dalam susu. Asam laktat inilah yang menyebabkan rasa asam. Semakin lama disimpan, rasa asam yang dihasilkan semakin meningkat. Hal ini dikarenakan ion hidrogen bebas dalam susu fermentasi juga meningkat. Tujuan dari praktek ini yaitu untuk menerapkan konsep bioteknologi dalam kehidupan sehari-hari, lalu untuk mengetahui cara pembuatan yogurt, dan untuk mengetahui pengaruh bakteri Lactobacillus dalam pembuatan yogurt. Itulah video tentang pembuatan salah satu produk yang memanfaatkan bioteknologi konvensional. Jika kalian suka dengan video ini, silakan like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Dadah!